bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, ya, hari demi hari, bulan demi bulan berganti. Ya, kita sudah masuk di bulan 2 di awal, tidak terasa waktu itu terus berlalu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, maka kesempatan itu akan hilang berlalu dengan cepat. Oleh sebab itu, pada hari ini juga kita mendapatkan berita duka dari kalangan hamba Tuhan senior yang telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu di usia ke-74, yaitu Pendeta Jakob juga berpulang. Dan kita berdoa dan berharap keluarga bahkan gereja yang digembalakan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Kesempatannya sudah berakhir di usia ke-74 tahun. Nah, sekarang usia kita beragam, ada yang tua, ada yang muda. Nah, bagaimana ketika Tuhan masih memberikan kesempatan? Di hari Minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang pertobatan sejati. Bagaimana setiap kita harus mengalami pertobatan. Pertobatan itu tidak dilakukan ketika hari Minggu atau hari Selasa atau hari Kamis, tetapi pertobatan itu kita lakukan setiap saat. Nah, kita kemarin juga sudah membahas bagaimana 3 tahap pertobatan yang pada umumnya kita tahu, ya, pertobatan dari yang belum mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus, bertobat dari tindak yang jahat menjadi melakukan yang baik, bertobat dari yang berkenan sampai pada yang sempurna. Ada peningkatan supaya hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Sang Khalik. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan semalam hari Minggu, ya, bahwa apa hasil pertobatan. Kemarin kita sudah mengetahui bagaimana faktor-faktor membentuk karakter, ya, sampai kita bisa terbangun seperti sekarang ini. Tetapi kita harus menyadari jangan berhenti sekedar dalam pengetahuan kita, tetapi kita harus terus belajar untuk menjadikan perubahan itu menjadi gaya hidup kita, ya. Jangan tinggal di dalam kebiasaan yang buruk, tapi kita harus terus beranjak menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Apa hasil pertobatan? Mari kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, ayat yang ke-25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan ketika berita firman Tuhan disampaikan, ada perubahan dari suka berdusta menjadi berkata benar. Orang yang bertobat, dia tidak mungkin tetap tinggal di dalam perkataan dusta. Nah, ini kita pahami, ya. Yang berikut ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terus. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terus. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ayat yang ke-28 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Artinya ada pertobatan. Dulunya dia suka mencuri, baik mungkin mencuri mangga tetangga, mencuri ayam tetangga, mencuri dan semua mungkin ada hal-hal yang kita lakukan mencuri. Setelah kita bertobat, kita tidak mencuri lagi. Amin. Nah, orang yang suka ngomong kotor, ya, juga harus berubah dari ngomong kotor. Ya, jangan lagi berkata hal-hal yang tidak berfaedah, melainkan perkataan yang dapat membangun. Ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kita ditugaskan sebagai murid Kristus untuk membangun sesama kita. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang bahkan memusnahkan.
menghujat dan mencaci maki orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tetapi lewat perkataan kita bisa membangun. Jangan ada keluar perkataan kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia, artinya beroleh kesempatan untuk bertobat. Nah, itu tanggung jawab kita semua, ya. Nah, kita lihat di bangku-bangku ini masih banyak yang kosong, ya. Ini tanggung jawab kita bersama. Mungkin tidak bisa lewat sentuhan daripada firman, mungkin bisa bersama kita saling mengingatkan. Ya, harus ada beban dari kita masing-masing saling mengingatkan. Tapi kalau memang sudah diingatkan, tetap mereka mengeraskan hati dan menganggap cuek himbauan, bahkan ajakan, nasihat, itu sudah lepas tanggung jawab kita. Kita tetap memberitakan kebenaran. Sebagai hamba Tuhan, kita tetap menyatakan kesalahan, tetapi kami juga harus bersabar menunggu waktunya Tuhan supaya semua itu terjadi pemulihan. Ya. Tidak semata-mata memang instan semua itu terjadi, tetapi biarlah Tuhan yang berencana. Tetapi bagi kita, taruhlah beban di hati kita masing-masing ketika kita melihat bangku COVID, ya, dari tahun lalu sampai tahun ini tidak ada perubahan, ya, menurut pandangan manusia, tetapi Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Oleh sebab itu, ambil beban untuk kita boleh bersama membangun lewat perkataan kita, supaya mereka yang belum merasakan kasih karunia itu, mereka mendapatkan kasih karunia. Tapi kita yang sudah hadir, kita yang sudah bertahan mempertahankan ibadah pendalaman Alkitab, jangan kita menjadi lemah. Karena apa? Sepi-sepinya ibadah PA sama aja. Ya, hati-hati, tetaplah kerjakan apa yang bisa kita lakukan selagi Tuhan masih memperpanjang usia. Nah, yang berikutnya setelah kita mengalami perubahan, yang berikutnya adalah pembaharuan karakter, roh dan pikiran. Nah, sama seperti dalam Roma 12 yang kemarin kita sudah baca, pembaharuan akal pikiran, akal budi, sampai mengenakan manusia baru di dalam kebenaran. Kita naik dalam ayat yang ke-21 sampai ke-24, Efesus 4. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, perhatikan, supaya kita bersama dibaharui di dalam roh dan pikiran, ya, di dalam roh dan pikiran. Karena manusia roh, tubuh roh inilah yang akan berjumpa dengan Allah kita. Kalau tubuh jasmani yang kita ini akan kembali kepada asalnya, roh kita yang akan kembali kepada asalnya juga. Sebelum kembali, kita harus mengalami pembaharuan. Kenapa kita harus mengalami pembaharuan? Karena roh kita sudah mengalami kerusakan. Iblis sudah merusak semuanya, sehingga kita harus membaharui, merubah semuanya supaya kembali serupa. Kita harus ingat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita. Artinya kita mempunyai keilahian atau punya nafas Allah di dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita merenungkan, kita memiliki nafas Allah dalam hidup kita, kita pasti bertindak dengan hati-hati. Kita ini milik kepunyaan Allah. Kalau Allah sudah memberikan nafas, artinya nyawa itu milik Allah. Ketika kita melakukan segala kegiatan kita, kita mengingat setiap apa yang harus diucapkan harus menyenangkan hati Allah. Setiap apa yang kulakukan harus menyenangkan hati Allah. Ketika kita melayani harus menyenangkan hati Allah. Datang ke sini bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara mau menyenangkan hati Allah. Ketika kita menyadari, saya rasa kita pasti berubah dengan secara otomatis. Karena apa?
kesadaran kita sudah meningkat. Ya. Bukan hanya dilihat dari buka mata kita sadar, bukan dilihat dari langkah kaki kita melangkah kita sadar, tapi dilihat dari perubahan kita bahwa kita milik Allah. Kita menyadari bahwa tubuh yang Tuhan beri ini adalah kemuliaan Tuhan. Marilah kita bersama, tidak memandang kita masih muda atau kita sudah lanjut usia, sama-sama kita harus berubah. Ya, karena hanya orang-orang yang berubah itu yang dikenal oleh Allah. Kalau kita bertahan kepada prinsip kesalahan kita, bertahan kepada kelakuan-kelakuan jahat kita, pikiran kita tetap dunia terus, bagaimana kita bisa mencari perkara-perkara yang di atas? Ya. Hanya orang-orang yang sudah diubah cara pikirnya, maka dia bisa mencari perkara di atas. Perkara di atas bicara hal-hal surga, hal-hal rohani. Ya. Makanya saya bilang, kedewasaan itu tidak dipandang dari seberapa tuakah kita, tapi seberapa bertanggung jawab kita terhadap hidup kita dulu. Ya. Ketika kita melaksanakan hal-hal rohani, apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya, itu kita bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kalau kita tidak mau tahu dengan kehidupan roh kita, kita belum dikatakan orang dewasa, belum bertanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab? Ini beda ya, bukan konteks jasmani ya. Konteks jasmani saya pikir kita semua sudah dewasa. Tapi bicara rohani, kalau kita tidak tahu mana yang harus roh kita hidupi, kita belum dimasuk dalam dewasa rohani. Kita masih dalam kanak-kanak rohani. Apalagi kalau sedikit-sedikit ditegur langsung tersinggung, itu sudah jelas itu kanak-kanak rohani. Kita harus persiapkan hidup kita. Kalau kita dikoreksi, kita ditegur, mari kita sama-sama mengalami perubahan. Nah, ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, tujuannya supaya kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita akan mengenakan manusia yang baru ketika Tuhan sudah melihat kita mampu dan sanggup, memiliki kecakapan, tanggung jawab, kita akan diubah. Ketika kita diubah, kita sudah sempurna. Yang tidak sempurna mengenakan yang sempurna sehingga kita menjadi sempurna. Kalau kita sudah menjadi sempurna, kita tidak lagi berada di dunia ini. Ya, kita sudah berada bersama dengan Allah. Nah, kemarin hari Minggu saya ada menyinggung tentang jemaat di Korintus. Ya, ada beberapa contoh ya jemaat Korintus yang bertobat. Ya, kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama, perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, 2 minggu yang lalu, ya waktu Bapak Gembala kita yang menyampaikan firman berbicara kan dari Lukas 11. Nah, ini kan dikaitkan orang yang menjadi terang itu sama dengan orang yang menjadi surat pujian, dapat dibaca oleh semua orang. Berarti keberadaan kita tidak tertutup. Ya, kita orang terang, terlihat dan nyata. Kenapa? Karena kita menjadi surat pujian. Orang-orang Korintus menjadi surat pujian yang tertulis di dalam hati kami. Ya, yang berikut ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, orang yang mengalami menjadi surat pujian
atau surat Kristus adalah orang-orang yang sudah mengalami bagaikan firman itu ditulis di dalam loh hati. Firman itu tidak hanya di dalam Alkitab yang kita baca atau di dalam gadget yang kita punya, tetapi di dalam hati kita. Makanya kemarin saya singgung firman jadi manusia. Dulu kita pernah mengangkat sebuah pujian, firman jadi manusia. Ya, Allah adalah firman itu, dia menjadi manusia. Nah, tetapi sekarang kita tidak lagi berbicara Allah yang jadi firman, tetapi bagaimana firman sang Allah itu menjadi pribadi di dalam hidup kita. Ya, sehingga nyata bahwa firman itu ditulis di dalam loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Hati, kata Amsal pasal 4 ayat 23, adalah pancaran kehidupan. Kalau firman itu tertulis di dalam hati kita, maka yang keluar adalah firman. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala yang patut dijaga. Hati ini seringkali tercuri, pikiran ini seringkali pun tercuri. Ya. Tadi malam sekitar jam 1:30 malam ada sekeluarga jemaat datang. Ya. Saya mau tidur, ya. Makanya saya kok tadi malam itu kayak nggak bisa tidur gitu ya. Sampai jam 1 saya sudah baring-baring nggak bisa tidur. Saya dengar, saya taruh handphone biasa di meja saya di luar kamar. Dengar kayak ada bunyi suara, tapi nomor nggak kenal. Jam segini mungkin salah satu sudah. Tapi 2-3 kali terus ini mungkin ada sesuatu. Saya angkat, shalom, ya shalom. Ini begini kami mau datang begini untuk. Ya, silakan. Dia merasa ada kegelisahan. Ya. Ada kegelisahan, dia sakit memang. Saya bilang, kalau sakit seperti ini, sakit biasa. Tetapi hati yang gelisah itu ada sesuatu. Kita berdoa, kita bacakan firman Tuhan. Sehingga ketika mereka pulang, mereka sudah merasa tenang. Pikiran hati itu seringkali ingin diambil iblis untuk arena, untuk kita dikacaukan, untuk kita dibuyarkan. Siapa saja, kadang-kadang pikiran hati kita itu mau tercuri. Ya. Lihat istri, lihat suami, lihat anak, ya, lihat sekitar. Kadang-kadang lewat hewan kita, anjing kita, itu mau mencuri kita damai sejahtera kita. Anjing berak sana berak sini, dia namanya anjing. Dia berak sana berak sini. Kalau dia telaten, dia masuk ke toilet, wah itu mungkin harga anjingnya bisa luar biasa. Tahu dia toilet, tahu dia membersihkan sendiri. Ini bukan anjing lagi namanya itu. Itu sudah luar biasa. Itu biasa. Semua kadang-kadang bisa mengganggu konsentrasi pikiran hati kita, sehingga hilang damai sejahtera. Perkara kecil loh. Belum lagi perkara masalah dengan si A, si B, si C. Belum lagi masalah ekonomi lagi. Timpa. Kalau kita tidak bisa mengontrol, habis kita, habis. Nah, oleh sebab itu ketika melihat bangku kosong ini, tadi sedikit saya terganggu juga. Tapi puji Tuhan, damai sejahtera Allah melimpah lewat firman-Nya. Nah ini, semua situasi kadang-kadang merusak damai sejahtera kita. Ya. Ketika kemarin kita sudah mau ke Singa Hijau, ya, sudah kita bilang jangan pulang ke rumah, kita sudah di sini. Kalau mau ganti baju di sini, tapi masih ada juga yang pulang, sehingga mungkin ada sebagian agak tercuri gitu kan. Tapi ketika kita sudah bersama, hilang lagi. Nah itulah kiasan-kiasan hidup, ada hiasan-hiasannya. Nah jangan sampai kita berdosa karena hal-hal lahiriah. Nah iblis ini pandai. Nah kan kemarin hari Minggu kan kita sudah kasih gambaran ketika Hawa memandang si ular, apa yang disampaikan ular, ya, tapi dia bantah sebenarnya. Tapi ketika dia renungkan lagi, betul ya, indah sekali buah ini.
Kalau aku makan, berarti aku sama seperti Allah. Berarti Allah selama ini menipu saya, sehingga terjadilah dosa. Dosa dia tidak mau sendirian, dia berikan kepada Adam. Adam mungkin malu-malu kucing, dia kata, janganlah Allah, kan Allah sudah melarang. Tapi saya sudah makan loh. Adam mungkin ya, akhirnya Adam tergoda, kau bulan kalau bintang. Habislah sampai sekarang. Nah sekarang tanggung jawab kita apa? Kita harus mengalami proses pembaharuan. Firman yang jadi manusia itu harus terukir di dalam loh daging kita, di dalam hati kita, supaya nyatalah hatiku penuh dengan pujian, hatiku penuh dengan firman. Tadi saya sangat meremehkan pujian, mempelai Tuhan pasti menang. Biasanya selama ini kita nyanyi-nyanyi, tapi tadi ketika saya nyanyi, kita bernyanyi bersama. Ada satu rema diberikan dalam hati saya. Bagaimana mempelai Tuhan itu bisa menghadapi semua musuh? Betul? Tapi banyak orang tidak menang menghadapi musuh. Gak usah musuh dari luar, dari dalam ini yang harus kita perangi terus. Egoisme kita, harga diri kita, ini yang harus kita perangi. Saya renungkan, ya Tuhan, ampuni kadang-kadang kita juga masih gagal untuk mengalahkan semua musuh, terutama musuh dalam diri ini yang bergejolak. Nah kita masing-masing punya ego kita masing-masing, punya harga diri lah masing-masing. Tapi itu kita harus kalahkan. Itu musuh bagi roh kita. Ketika roh mau bertumbuh, daging itu menekan. Makanya Yohanes 3 itu berkata, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin mengecil. Bahkan makanya kemarin pernah disinggung soal baptisan. Baptisan itu bukan sekedar menguburkan. Nah, saya kemarin juga mau menguburkan seekor anjing. Ya, ada anjing 2 ekor yang kecil-kecil, dua-duanya sudah gugur di medan pertempuran. Yang pertama langsung mati di kandang, yang kedua mati di kuburan. Dia sudah mau bangkai, tapi ketika saya bawa itu perutnya masih bernapas. Saya gali kuburannya, saya gali. Ketika kami bicara-bicara di sana di rumah Pak Presi, saya menunggu memang sambil ini kapan matinya. Terus saya gali, saya sudah tahu di dalam kuburan, saya belum tanam. Karena apa? Masih kembang kempis perutnya, berarti masih ada nyawa. Kita nggak bisa kubur, walaupun mungkin bisa saja kita kubur, tapi perasaan kita nggak tega. Kita membunuh yang begitu kan, udah sakit ya. Saya bilang, Parta, saya memang tidak tumpang tangan ya, nanti berbeda. Parta, dia nggak menjawab. Tapi ketika saya antukkan tangan, berarti masih hidup. Sudah saya tinggalkan. Malamnya pulang dari sana jam 11, saya lihat, saya sekter, sudah tidak ada lagi denyut-denyut perutnya, baru saya bunuh. Nah, anjing saja kita bukan tidak bisa, tapi tidak tega ya. Kita mengubur hidup. Nah, orang kebanyakan secara rohani dia dibaptis secara lahir, tapi rohnya, dagingnya itu tetap hidup. Sadar atau tidak sadar? Sadarilah. Amin. Daging kita tetap hidup, yang keras tetap keras. Betul? Yang malas tetap malas. Tapi dia sudah dibaptis. Hah? Betul? Ini nyata loh. Ini kehidupan kita sekarang. Yang marah tetap marah. Ini semua kita harus kalau nggak kita sampai kepada pembakaran. Kemarin kapan kami yang membahas tentang lautan api yang kedua? Ada di mobil kemarin kita bahas. Ada ya? Oh, si Rita ada tanya. Dia bilang, aku pernah tahu lautan api berlerang. Itu kita dekat saja, itu hancur. Nah itulah hancur pun kamu, tapi seketika itu kembali lagi tubuhmu dan dihancurkan, kamu tidak mendapat mati.
masuk ke dalam neraka. Buat apa kita melayani? Buat apa kita beribadah kalau toh tujuan neraka? Nah, oleh sebab itu, marilah kita menyadari bahwa neraka itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Sadarkan diri kita, neraka itu tidak enak. Kalau kita tahu neraka itu tidak enak, lawanlah kedagingan kita. Bunuhlah kedagingan kita. Artinya bukan bunuh diri ya, bunuh kedagingan egois. Manusia daging kita ini yang mau melawan ketika ditegur, itu musnahkan semua. Jadi ketika kita ditegur, ya Tuhan, terima kasih. Ini yang harus kita latih. Ya, semua memang manusia tidak ada yang suka ditegur. Ya, pasti saya sudah melihat, dan saya pun kadang-kadang kalau ditegur gak suka. Tapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Tidak ada orang yang suka ditegur, tapi teguran itu harus dilakukan. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih tersebut. Karena teguran yang nyata itu menyelamatkan kita daripada kasih. Oh, nah, ya apa? Terlambat apa? Dan apa ya? Itu tidak bagus. Bagus teguran, walaupun menyakitkan. Saya katakan sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang suka ditegur. Tidak ada. Tapi mau tidak mau kita harus ditegur. Kalau saya salah tegur, walaupun mungkin seketika itu tidak diterima, tapi teguran itu akan masuk dalam hidup kita, akan mengubah hidup kita. Gak usah suami istri aja kadang-kadang. Ya. Sering kadang kita saling berargumen, tapi ketika setelah kita renungkan, ya kita menyadari itu salah. Ini yang tingkat kesadaran ini yang terus kita harus miliki supaya hidup kita benar-benar nyata menjadi surat Kristus. Ya, teruskan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, ini masih dalam konteks saya katakan tadi dalam perikop di atas, contoh jemaat Korintus yang bertobat. Yang pertama menjadi surat pujian, ya. Yang kedua menjadi pribadi yang rendah hati. Ayat yang kelima ini yang sering kali kita dengar, Pak Gembala sering kali menyampaikan, ini adalah ciri orang yang rendah hati. Dia menganggap apapun yang dilakukan, dia tidak pernah berhitung terhadap apa yang sudah dilakukannya. Karena dia berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ketika kita sanggup melayani di bidang hal-hal tertentu, bahkan kita sanggup berkorban di bidang hal-hal tertentu, itu bukan berarti itu karena kemampuan dari kita, tapi itu karena pekerjaan Allah yang mendorong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Dia tidak lagi menyadari bahwa itu korbannya, itu semua karena Tuhan. Kalau kita berkorban, hilangkan pikiran kita, oh itu uangku, tapi itu adalah karena Tuhan. Ada kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada sebuah gereja, ya, ada jemaat, ada pendetanya ketika menegur jemaat ini, ya, ada suku tertentu. Ketika dinyatakan kesalahannya, dia berontak. Dia panggil ketuanya, akhirnya kosonglah gereja itu. Dia bawa pergi semua anggota-anggota jemaat. Kita pun merasa sedih. Dan tidak cukup sampai di situ. Pada keesokan beberapa minggu ke depan, dia ambil semua gereja, kursi, ya. Dia ambil speaker, dia ambil semua yang ada di gereja yang pernah diberikannya kepada gereja. Bayangkan, dia sampai gak bisa ngomong apa, dia sampai gak bisa keluar apa-apa kata-kata. Sebegitunya luar biasa, bukan pekerjaan Allah, perbuatan-perbuatan setan itu yang luar biasa. Tuhan dipermalukan. Ini masih menganggap apa yang diberikan itu masih miliknya. Dia tidak menyadari semua yang dilakukan itu
karena pekerjaan Allah. Ini yang bahaya. Mereka tidak menyadari bahwa korban itu ketika sudah dipersembahkan, sudah mati dan sudah hangus. Nah, ketika dulu kan kita sering membahas tentang tabernakel yang lama, cara korban persembahan bangsa Israel masuk ke kemah. Ya, sebelum masuk ke kemah, seorang imam memeriksa dombanya apakah ada cacat, ada bincang, bagaimana gemuk atau kurus, itu diperhatikan semua. Yang bisa masuk itu hanya tambun, domba-domba yang tambun. Yang kurus itu tidak boleh. Makanya dulu rusaknya sebenarnya ada juga permainan. Ya, sang imam menyediakan domba yang tambun, tetapi sang jemaat ini harus membayar dia lebih supaya dapat yang tambun ini. Jadi permainan juga. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita menyadari bahwa pekerjaan kami sendiri tidak, katanya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Inilah pertobatan yang dialami oleh jemaat di Korintus. Ayat yang ke-6, yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Nah, perhatikan, ini harus juga kita mengerti bahwa orang-orang yang mengalami pertobatan, khususnya jemaat di Korintus ketika itu, dia menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Apa artinya pelayan-pelayan perjanjian baru? Pelayan-pelayan perjanjian baru yang melakukan hidupnya itu dipenuhi dengan Roh. Di dalam ayat yang ke-6 berkata, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Perhatikan, kalau firman itu tidak kita hidupin, maka firman itu mematikan. Makanya banyak orang satu dengan yang lain itu saling membunuh dengan firman Tuhan. Dengan pengetahuan dia membunuh orang lain. Dengan apa? Membunuh karakter. Dia bukan membunuh dengan pisau. Karena firman itu tidak dihidupi. Roh itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan pelayanannya. Nah, pelayan-pelayan perjanjian baru itu harus hidup di dalam firman Tuhan lewat Roh Kudus. Kalau kita belum mengalami kepenuhan Roh, kita harus perhatikan, apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan sampai di dalam gereja kita melayani, di luar gereja kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi surat pujian, tidak menjadi surat Kristus, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Ini yang harus kita terus koreksi. Memang kita belum sempurna, tetapi kita belajar terus berubah dari sehari ke sehari. Tidak tetap tinggal di dalam kesalahan kita. Harus menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Ya, terus pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan buruk pada roh-roh batin. Nah, kalau kita tidak mau hidup di dalam Roh, maka kalau kita hanya berdasarkan hukum Taurat, maka apa yang kita kerjakan itu menuju pada kematian. Makanya Yesus, dia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang sanggup. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kuncinya tinggal kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia, dan lakukanlah apa yang Dia mau. Ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Nah, ayat yang 10 berkata, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang patut kita terima, ya, kalau kita mengerjakan hal itu dengan perfect,
sempurna dalam pandangan manusia, ya, bukan pandangan Tuhan. Sempurna menurut pandangan manusia itu bagaikan kemuliaan, ya, itu bagaikan kemuliaan. Tetapi jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, yaitu berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang mengatasi segala kemuliaan manusia, jika dibandingkan dengan kemuliaan itu, maka sama sekali kemuliaan yang kita pernah terima itu tidak mempunyai arti, tidak membanggakan apa yang pernah dia kerjakan, ya. Sama seperti almarhum Bapak Sitompul, ya. Saya ingat ketika membangun di depan itu teras yang di atas, ya. Saya ingat sampai subuh, ya, sampai jam 4 pagi dia kerjakan dengan sukacita, ya. Saya ingat dulu saya pun ikut membantu, ya, walaupun masih ketika itu tidak terlalu besar, tapi ketika itu masih ikut membantu apa yang bisa dikerjakan. Ya, walaupun orang yang sudah tidak ada, tetapi apa yang dikerjakan yang masih bisa kita lihat. Walaupun banyak yang dikerjakan dalam gereja Logo ini, itu tidak menjadi kebanggaan kita, tapi biarlah kita menerima kemuliaan yang daripada Tuhan, karena itu mengatasi segala apa yang kita lakukan. Sadarilah apa yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang 11, Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jika yang pudar itu berbicara tentang hidup kita, ya, pudar sebentar akan hilang, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Pun jika disertai dengan kemuliaan, tetapi betapa lebihnya lagi yang tidak pudar, itu berbicara tentang roh kita. Itu tidak akan pudar, itu harus disertai dengan kemuliaan. Amin. Kita harus terus bergairah, roh kita terus meningkat supaya kemuliaan itu menyertai bagian roh kita sehingga kita sampai kepada kekekalan. Kalau kita melihat latar belakang jemaat Korintus, saya kemarin ada singgung juga, ada banyak, ya, saya mungkin tidak membahas, ya, mungkin bisa sebagian melihat, ya, banyak, lihat ada perpecahan, ada perselisihan, ada kesombongan, ada percabulan, perceraian, penyembahan berhala, mencobai Tuhan, suka bersungguh-sungguh. Ini tipikal jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 1 sampai 1 Korintus pasal yang ke-16 itu berbicara tentang proses. Nah, kita baca tadi kan perubahannya surat Korintus bab 2, ya, bagian 2, ya kan, ayat pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga, bagaimana dikatakan Paulus bahwa jemaat Korintus adalah surat ujian yang tertulis di dalam hati kami yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukan hanya surat ujian, tetapi di ayat yang ketiga diteguhkan bahwa jemaat di Korintus menjadi suratan Kristus yang terbuka. Nah, oleh sebab itu perhatikan. Nah, memang perpecahan, perselisihan ini sering sekali terjadi di gereja. Nah, kita juga tahu ada gereja-gereja yang terbuka karena hasil dari perpecahan, karena hasil dari perselisihan, ya. Nah, kita harus menyadari ini harus kita hilangkan. Jangan dari dulu sampai sekarang kita suka kali berselisih. Kalau misalnya berbeda pandangan itu biasa, tapi jangan menjadi perantau karena tidak sependapat. Makanya beraneka ragam itu menjadikan satu kebinekaan. Makanya negara Indonesia ini bisa begitu makmur, begitu hebat, begitu kaya. Karena apa? Karena keberaneka-ragaman dari suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Semua beraneka ragam, tetapi memang mengalami kesulitan. Tetapi bukan berarti kata pepatah bangsa kita, bersatu kita teguh, bercerai kita bersatu. Dalam beraneka ragam memiliki harmonisasi. Dalam musik, harmonisasi itu sangat penting, ya. Ada piano, ada bass, ada drum,
Kalau ada saksofon, ada gitar, itu harmoni. Semakin banyak perbedaannya, betul? Tidak mungkin keyboard semua, 5 keyboard semua. Apa gunanya? Sama-sama main piano semuanya, tapi ada drum, harmoni. Ya. Kita pun harmoni, ya. Ada yang baju biru, ada yang baju merah, pakai dasi, ada yang pakai baju batik, ada yang pakai baju belang-belang, harmoni. Tapi biarlah perbedaan yang ada dalam diri kita bukan membuat kita berpecah, tapi kita bersatu semakin teguh, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus berdoa, jadikanlah mereka satu, sama seperti Engkau yang Bapa dengan aku adalah satu. Permohonan Yesus kepada Bapa itu bagaikan satu keluhan untuk jemaat-jemaat ini, bagaikan tubuhnya menjadi kesatuan dalam tubuh Kristus, yaitu Yesus sebagai kepala, kita jemaat sebagai tubuh Kristus. Tubuh dikatakan tubuh jika dia berfungsi dengan baik. Tangan dikatakan tangan kalau dia bekerja dengan baik. Kaki dikatakan kaki jika kaki itu bekerja dengan baik. Tubuh Kristus harus bersatu, harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam tubuh yang ada di GP Hosana ini pun harus melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Yang main musik piano, main piano. Yang main bass, bass. Ya. Main drum, main drum. Saya melihat ada satu tampilan, ada dia bisa main bass sambil main drum. Saya pernah lihat itu, sambil main kaki dulu. Tapi itu maksimal 2. Ya, mungkin ada juga saya lihat kemarin sempat dia main biola. Ya, dia ada main biola, dia main harmoni, terus dia juga main drum. 3 alat musik bisa dimainkan. Tapi tidak berfungsi. Coba andai kata semua mengambil bagian dengan porsinya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap bagiannya masing-masing, saya rasa lebih harmoni, lebih indah terlihat. Dalam sebuah gereja juga kita harapkan semua bisa mengambil bagiannya masing-masing, tidak tertumpu kepada satu, supaya apa? Supaya lengkaplah peralatan tubuh kita bekerja semaksimal mungkin. Amin. Ya. Bayangkan ya, segini banyak ya kesalahan sebelum dia bertobat, kesombongan, percabulan. Ya, ini dilarang keras, ditegur keras oleh Rasul Paulus. Percabulan. Ya. Baik, ini percabulan ini sampai kepada seorang anak itu tidur sama ibunya. Nah, itu percabulannya. Ini bayangkan. Percabulan itu ngeri. Padahal bukan mereka kata firman sudah, tapi belum bertobat. Perceraian. Makanya dalam 1 Korintus 7 itu kan sering juga didengarkan kepada kita. Ya. Kalau sudah bercerai, jangan kawin lagi. Kalau memang karena kekerasan hatimu, silakan. Kalau tidak bisa terima istrimu, tidak bisa terima suamimu, mau berpisah, urusanmu. Kan begitu kata Rasul Paulus. Tapi jangan kawin lagi, tahankan sampai mati. Tapi kalau saya rasa orang yang bertahan dalam kekerasan, dalam kebencian, dalam kesakit hatian, ujungnya tidak mungkin ke surga. Kalau dia tidak bisa mengampuni, bagaimana dia berkata seperti doa yang diajarkan Bapa kepada kita, ya, diajarkan Yesus kepada kita, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, lika-liku kehidupan kekristenan ini sering ditandai begitu, sakit hati, sulit mengampuni, akar pakir, dendam, pindah gereja. Ya begitu. Kalau kita nggak mau dibereskan, bagaimana kita menjadi tubuh yang menyukakan hati Tuhan? Makanya kemarin saya sebagai kepala, saya harus sering berkomunikasi dengan istri supaya istri saya mengetahui apa yang ada di isi kepala saya, menyelaraskan. Memang walaupun kita dibilang satu, ya, ketika kita menikah kita sudah menjadi satu daging, tidak menjadi 2 lagi. Tetapi dalam kesatuan ini pun masih sering terjadi berbeda. Kepala harus terus memberikan arahan supaya tubuhnya itu selaras dengan kepala. Jangan tubuh ke depan, kepala ke depan, tubuhnya ke belakang. Wah, itu jadi beda, ya, beda ya. Ya.
kepala berjalan, itu bingung kita. Ya, pengalaman dulu waktu masih tidak ada lampu di sini, saya pernah melihat begitu di depan ini. Ya, ketika masih kecil, saya melihat ada api yang melayang di atas. Saya langsung terkejut. Saya melihat ada badannya, tapi ada api yang melayang. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus punya kepala, kita harus punya tubuh yang selaras. Jangan kepala ke depan, tubuh ke belakang. Ya. Dukung, ya, sebagai ibu rumah tangga, dukung suami. Sebagai suami, tolonglah tubuh supaya kita menyatu dan berhasil dalam mengerjakan segala sesuatunya. Jangan suka mencobai Tuhan, ya, jangan suka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu seperti ini, ya. Bangsa Israel dulu ketika dia dilepaskan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka kan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dulu kami di Mesir tidak susah kami makan. Ya, betul. Orang yang mencobai Tuhan, dia sering tidak mengaku penyertaan Tuhan itu ajaib, walaupun dalam kesulitan. Itu orang mencobai Tuhan. Nah, kita kadang-kadang kan mau begini. Nah, kita sudah sebenarnya dituntun Tuhan ini kepada satu peningkatan. Tetapi untuk mencapai satu peningkatan ini ada proses yang harus kita lalui. Nah, di dalam proses ini sebenarnya memurnikan, menyucikan, bahkan mendewasakan sebenarnya hidup kita supaya kita bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita tidak menyadari proses ini, maka seringkali kita menyalahkan Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, seperti corona yang terjadi saat ini, ada banyak orang menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa banyak pendeta-pendeta yang meninggal karena corona? Kenapa banyak orang-orang percaya juga menderita corona dan bahkan meninggal? Mereka bertanya ini berarti satu pertanyaan di balik pertanyaannya itu adalah mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa maksud tujuan bertanya? Bertanya tanda tidak tahu dan bertanya karena dia pura-pura nggak tahu, itu berbeda. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar, jangan kita mau mencobai Tuhan. Ya. Ikuti saja. Kita mau bersungguh-sungguh, ya, kita nggak mau percaya pun kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan tetap terjadi di dalam rencana. Perhatikan, kita mau akui atau tidak akui Tuhan itu ajaib, dia tetap ajaib. Kita mau ikut jalannya atau tidak mau ikut jalannya, dia tetap jalan terus. Yang masalah itu kita di kitanya nanti, bukan di Tuhannya. Tuhan buka, dia panjang sabar, dia kasih, dia sudah tuntut kita, jalanku mau kepada Bapa harus lewat aku, katanya. Sudah ditunjukkan jelas, percaya saja. Sudah ditunjukkan dari Alkitab banyak gejala-gejala, kejadian-kejadian, problema, masalah yang dihadapi tokoh-tokoh Alkitab. Tahu pada akhirnya Tuhan tolong. Tapi seringkali kita mengalami persungkutan, ya, mengalami satu berontak terhadap proses Tuhan. Percaya saja. Amin. Kita nggak percaya ke Tuhan, tetap lakukan rencana. Tapi kan rugi kita kalau kita nggak percaya. Udah ikuti saja. Walaupun sakit, Tuhan, menyerahlah kepada Tuhan. Gak usah bimbang, percaya, renungkan firman Tuhan. Itu yang membantu mengokohkan kehidupan kita. Jadilah jemaat yang bertobat, jadilah pelayan yang bertobat. Ya. Bukan hanya jemaat, pelayan, hamba Tuhan pun jadilah hamba Tuhan yang bertobat. Tidak pandang bulu. Di sorga nanti tidak ada pendeta, tidak ada pemimpin usia, tidak ada pemain musik, semuanya sama. Di dunia kita dibeda-bedakan supaya kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Masing-masing kita beda. Ada yang kursi, ada yang tidak ada kursi semua, ada kursi, ada yang tidak. Nah, manusia sendiri membuat sesuatu, dia pasti sesuai dengan fungsional. Nah, demikian juga Tuhan menciptakan kita. Walaupun kita sama, hampir sama rupanya, ada hidung, ada mata, tapi fungsi kita berbeda masing-masing. Lakukan fungsi itu dengan baik, dengan maksimal. Jangan bandingkan fungsi kita dengan fungsi orang.
Seorang hamba Tuhan tidak perlu membandingkan dia dengan hamba Tuhan yang lain, karena pemakaian Tuhan berbeda. Nah demikian juga jemaat, ketika kita dipercayakan Tuhan dengan kekayaan menengah, syukuri kepada Tuhan. Jangan bandingkan, Tuhan, kalau kau Allah yang hebat, bagaimana aku lebih miskin dari dia? Tidak begitu ukurannya. Ukurannya bagaimana pada akhirnya. Jangan pandang apa yang kita lihat secara mata, karena apa yang kita lihat itu adalah sementara. Apa yang tidak terlihat itu adalah kekal. Yang tidak terlihat itu adalah tubuh yang tidak pudar kalau disertai dengan kemuliaan, maka luar biasa. Kita menikmati di kekalahan nanti sukacita yang luar biasa. Persiapkanlah diri kita masing-masing, bertobatlah. Kalau masih ada ciri-ciri yang di atas ini, ada perselisihan di antara kita, bertobat. Ada perpecahan, bertobat. Biasanya dalam rumah tangga, dalam saudara, kadang-kadang abang dan adik, ya, suami dan istri, tetangga, kadang-kadang mau kita berselisih, bertobat. Jangan pertahankan, tidak ada guna kita pertahankan. Kita lepaskan harga diri kita. Ya, berapa harga yang sudah lepas dibayar Tuhan? Tidak ada harga lagi diri kita. Ya, hanya Yesus yang berharga di dalam hidup kita. Jangan tonjolkan diri, tonjolkan Yesus dalam hidup kita, sehingga Tuhan terus dipermuliakan. Ketika Tuhan Yesus senang, maka kita pun pasti senang. Ya, kalau Allah kita sudah kita senangkan, oh luar biasa. Pasti semua kita anak-anaknya, kita mempelai wanita, pasti dia beri senang. Ya. Senang, dan senang. Lagi kalau masuk dalam kekekalan nanti, luar biasa senangnya. Amin. Coba katakan kepada saya, kepada kita semua, saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Kayaknya semua bertobat. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Ya. Kita lihat, ya, suami lihat, istri lihat di rumah nanti. Kita akan lihat apakah mereka bertobat atau tetap. Mari kita sebentar akan menikmati perjamuan kudus. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin sedikit kita mungkin belum pahami, tapi percayalah Roh Kudus akan memberikan pengertian baru. Tuhan Yesus memberkati.